Bapak Ibu saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selamat pagi, shalom, salam sejahtera. Semoga kabar Bapak Ibu saudara dalam keadaan baik. Dan pada saat hari ini marilah kita dengan penuh sukacita menyediakan diri kita untuk menyambut firman Tuhan. Bapak Ibu saudara, adapun nas yang menjadi dasar untuk pembacaan dan renungan kita pada hari ini, yaitu dari kitab 1 Raja-Raja pasal 18 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-15. Namun pada renungan hari ini saya hanya khususkan pada ayat 3 sampai ayatnya yang ke-4. Dengan perikop Obadja pegawai Ahab bertemu dengan Elia. Ayat 3 sampai ayat 4. Sebab itu Ahab telah memanggil Obadja yang menjadi kepala istana. Obadja itu seorang yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Karena pada waktu Isabel melenyapkan nabi-nabi Tuhan, Obadja mengambil 100 orang nabi, lalu menyembunyikan mereka 50 sekelompok dalam gua, dan mengurus makanan dan minuman mereka. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, adapun tema firman Tuhan untuk kita pada hari ini yaitu dengan judul Menjadi Garam dan Terang di Tengah Kegelapan. Dalam firman Tuhan hari ini, kita akan belajar dari kehidupan seseorang dan juga kehidupan imannya yang bernama Obadja. Lalu siapakah Obadja itu? Obadja adalah seorang kepala istana yang bekerja pada Raja Ahab dan Ratu Isabel yang sangat terkenal kejam. Apabila kita membaca dalam pasal sebelumnya, Alkitab mengatakan bahwa Ahab melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, lebih dari semua orang yang mendahuluinya. Dalam 1 Raja-Raja pasal 16 ayatnya yang ke-30. Bahkan selanjutnya dikatakan bahwa Ahab mengambil Isabel anak Etbaal, anak raja orang Sidon, menjadi istrinya, yang akhirnya mempengaruhi Ahab dan bahkan orang-orang Israel untuk menyembah dewa Baal dalam 1 Raja-Raja pasal 16 ayat 31. Karena kejahatan dan dosa-dosa Ahab itulah akhirnya melalui perentaraan Nabi Elia, Tuhan menahan hujan selama 3 tahun atas tanah Israel, sehingga terjadilah kekeringan yang luar biasa di Israel, yaitu dalam 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 1. Nah, Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, Obadja pada saat itu hidup di tengah-tengah masyarakat yang raja dan rakyatnya menyembah berhala. Bagaimana sikap Obadja sebagai kepala istana, sebagai orang yang bekerja pada Raja Ahab dan Ratu Isabel? Tentunya ia harus melayani segala kebutuhan Raja Ahab beserta keluarganya. Dan mungkin ia pun harus berhadapan dengan penyembahan dewa Baal yang dilakukan oleh Raja Ahab. Kalau dipikir, sangat mudah bagi Obadja untuk menyerah dan akhirnya ikut menyembah dewa Baal. Tetapi Alkitab mengatakan bahwa Obadja tidak mau ikut-ikutan arus. Dalam imannya kepada Tuhan, Obadja tetap tidak berkompromi dengan perbuatan dosa. Saudara-saudara, dalam 1 Raja pasal 18 ayat 4 bahkan disebutkan bahwa Obadja selaku kepala istana justru melakukan perbuatan yang dikatakan luar biasa, yaitu dengan ia berani melindungi serta menyelamatkan 100 orang nabi-nabi Israel yang akan dibunuh oleh Isabel, yaitu dengan cara menyembunyikan 100 nabi Tuhan itu ke dalam gua dengan mengurus makanan dan minuman mereka. Nah, saudara-saudara, apa yang dilakukan oleh Obadja sebenarnya mengandung resiko yang sangat berat. Kalau perbuatannya sampai ketahuan, maka ia bisa saja dipecat, bahkan dibunuh oleh Raja Ahab dan juga Isabel pada saat itu. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, apa yang membuat Obadja melakukan hal demikian? Dalam 1 Raja-Raja pasal 18 ayat 3 kita akan menemukan jawabannya. Dalam firman Tuhan hari ini menuliskan bahwa Obadja melakukannya karena ia adalah seorang pribadi yang takut akan Tuhan.
Bahkan pada ayat 12 disebutkan bahwa sikap takut akan Tuhan sudah ia miliki ketika ia masih kecil. Apa yang ditanamkan sejak kecil terus-menerus mengakar dalam dirinya dan membuat Obadya menjadi orang yang takut akan Tuhan sampai ia dewasa. Saudara-saudara, sikap takut akan Tuhan membentuk Obadya memiliki iman yang teguh. Meskipun saat itu pemimpinnya, yaitu Raja Ahab, hidup tidak seturut kehendak Tuhan, tetapi Obadya tidak ikut terpengaruh atau ikut-ikutan menyembah Baal dan melakukan perbuatan yang jahat di mata Tuhan. Melainkan Obadya tetap memelihara hidupnya dengan melakukan apa yang benar, setia beriman dan percaya hanya kepada Tuhan saja. Ia mempunyai pendirian yang teguh dan tidak mudah tergoda oleh pengaruh lingkungan sekitarnya. Obadya adalah seorang yang berani melawan arus atau tidak mau berkompromi dengan perbuatan dosa yang dilakukan oleh orang-orang sekelilingnya. Obadya adalah seorang yang patut menjadi teladan. Ia pun boleh dikatakan adalah orang yang berhasil dalam menjalankan karirnya dengan tetap menjadi kepala istana yang sangat dipercaya dan diandalkan oleh Raja Ahab pada saat itu. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, apa pesan firman Tuhan hari ini untuk kita? Memang di satu sisi kita tidak boleh kompromi terhadap yang namanya dosa. Tetapi di sisi lain kita juga harus ingat, kita harus menjadi garam dan terang bagi dunia. Dunia kita saat ini memang penuh dengan dosa dan kejahatan. Tetapi untuk itulah hari ini kita dipanggil menjadi saksi-saksi Kristus di dunia yang penuh dosa. Biarlah kita semua selalu menjadi lilin-lilin kecil yang menerangi dunia yang gelap melalui iman serta perbuatan yang selalu hidup dalam kehidupan kita. Biarlah kita selalu mendasarkan apapun yang kita lakukan dengan firman Tuhan. Kita tidak bisa hanya sekedar diam dan hanya memuji dan menyembah Tuhan, sementara orang-orang sekitar kita hidupnya makin menjauh daripada Tuhan. Sama seperti Obadya yang mampu menjadi kepala istana yang takut akan Tuhan di tengah-tengah kekuasaan Raja Ahab yang jahat, maka hendaknya kita pun juga harus mampu menjadi saksi-saksi Tuhan yang memuliakan namanya. Apapun status dan pekerjaan kita dan dimanapun kita berada hari ini, kiranya hidup kita senantiasa memuliakan nama Tuhan. Biarlah hari ini tunjukkanlah sikap taat, tunjukkanlah sikap setia dalam iman kita. Milikilah sikap takut akan Tuhan. Jangan mudah terpengaruh dengan orang-orang yang hidupnya suka melakukan dosa. Dan jangan sampai kita juga ikut berkompromi dengan hal-hal yang tidak berkenan di mata Tuhan. Tetaplah profesional dengan apa yang kita kerjakan. Dan tetaplah tunjukkan kasih kita kepada semua orang. Kiranya hidup kita selalu dan semakin menjadi berkat bagi semua orang dimanapun kita berada. Tuhan Yesus memberkati kita semua melewati firman-Nya. Amin. Bapak Ibu saudaraku, marilah kita berdoa. Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengucap syukur dan berterima kasih atas firman hari ini. Tolonglah kami Tuhan untuk menghayati, dapat merenungkan, menyimpan, serta melakukan firman-Mu itu dengan sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, kiranya Engkau juga pakai hidup kami. Walaupun di tengah-tengah pergaulan kami, mungkin kehidupan mereka tidak mencerminkan orang-orang yang takut akan Tuhan. Bahkan mungkin juga hari ini kami bergaul dengan orang-orang yang tidak seiman, bahkan tidak percaya dengan Tuhan. Biarlah kami juga tetap mempertahankan sikap hidup kami yang taat setia di dalam Engkau. Bahkan kami juga tetap menunjukkan bahwa kami adalah orang-orang yang sungguh-sungguh benar-benar bertanggung jawab, bahkan profesional dengan tugas dan pekerjaan yang kami kerjakan. Sehingga biarlah melewati sikap hidup dan perbuatan serta iman yang kami tunjukkan, kiranya kami tetap menjadi berkat, menjadi terang, bahkan bisa membawa jiwa-jiwa senantiasa mengenal Kristus di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, hari ini
Tolonglah kami untuk menjalani hidup kami dengan benar. Biarlah kiranya kuasa Tuhan memampukan kami untuk hidup kudus dan senantiasa selalu mengandalkan kuasa Tuhan. Berkatilah apapun yang kami kerjakan. Berkatilah hari ini, masa depan, cita-cita dan harapan kami. Tolonglah kami Tuhan dalam setiap pergumulan kami. Kiranya Tuhan pulihkan, sembuhkan, dan senantiasa melimpahkan kembali berkat-berkat-Mu atas kehidupan kami semua. Inilah doa dan permohonan kami ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur atas hari ini. Haleluya, amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas kembali kepada saudara-saudara sekalian. Shalom.